Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan Yesus. Ayo, sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan Yesus. Amin. Di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus kita buta. Yesuslah yang menuntun kita, mengajar kita tentang kasih. Yesuslah yang menuntun kita, mengajar kita tentang segala yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita perlu firman-Nya. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-23. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Yesus dahsyat. Haleluya. Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat pertama sampai dengan 13, saya sudah membagikan tentang bagaimana kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Dan dengan panggilan kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah domba. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Karena itu dalam Keluaran 23 ayat pertama sampai dengan 13, beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan dalam doa pagi online juga. Dan buat setiap umat Tuhan yang mau melihat dan mendengar kembali renungan yang sudah saya sampaikan, saudara bisa lihat di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan setiap bahan atau setiap khotbah, setiap renungan yang saya bagikan baik dalam doa pagi maupun dalam program Bible and Coffee. Renungan setiap hari saya bagikan di dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa belajar kembali dalam kebenaran firman Tuhan ya. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Keluaran pasal 23 ayat selanjutnya, ayat 14 sampai dengan ayat 19. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa terlepas dari ayat sebelumnya, karena ayat ini sangat pasal ini sangat bergantung dengan ayat yang ke-12 dari pembacaan kita hari ini ya. Ayat 14 dulu kita baca. 3 kali setahun seharuslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan yang hampa. Itulah tujuan setiap umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Apa itu? Mengucap syukur. Kita beribadah bukan untuk mencari sesuatu. Kita beribadah bukan untuk meminta sesuatu. Kita beribadah untuk say thanks, berterima kasih sama Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita beribadah. Makanya orang yang punya konsep keliru tentang ibadah, oh saya udah ibadah, tapi kenapa sampai hari ini doa-doa saya nggak didengar? Saya sudah ibadah, tapi kenapa sampai hari ini saya masih punya pergumulan? Saudara, konsepmu tentang beribadah salah. Kita beribadah sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Karena ibadah bukan sogokan kita kepada Tuhan, ya. Kita beribadah bukan kita menyogok Tuhan. Tuhan saya udah kasih ya, saya udah memuji Tuhan, saya udah menyembah Tuhan nih. Ayo sekarang Tuhan beri sesuatu. No, tidak seperti itu saudara. Kita beribadah Tuhan karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, ketika engkau masuk dalam tanah perjanjian, ingatlah bahwa engkau harus beribadah kepadaku untuk mengingat apa yang telah engkau alami, untuk mengingat apa yang telah aku lakukan kepadamu. Ya. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai
yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu, dan jangan kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari raya bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam Tuhan, ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam perikop ini, dalam ayat 14 sampai dengan ayat 19, itu tidak terlepas dari ayat 12, yakni ayat sebelumnya, tentang bicara tentang Sabat, tentang hari Sabat, hari di mana kita dikhususkan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sekalipun bangsa Israel ada ketetapan-ketetapan peraturan tentang pekerjaan, tentang usahanya, tentang hasil tanah, tentang hasil ternak, tapi di sisi lain Tuhan juga ingatkan, ayo datang beribadah kepadaku. Jangan lupakan. Betul, engkau perlu kehidupan, engkau perlu datang untuk bersosialisasi dengan sama manusia, tetapi jangan lupa juga untuk engkau mesti datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita diingatkan, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah anugerah, adakah kasih karunia Tuhan. Ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk datang beribadah kepada Tuhan susah, saudaraku. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan syukur kepada Tuhan. Tidak terlalu susah, kita bisa bangun pagi, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang setiap hari kita terima dalam kehidupan kita. Makanya orang yang sadar akan kebaikan Tuhan gak akan susah untuk datang beribadah. Gak perlu dipaksa-paksa gitu. Ayo dong, doa dong, ayo dong baca Alkitab, ayo dong pergi ke gereja. No, gak perlu dipaksa. Kenapa? Karena sadar, saya ada oleh kemurahan Tuhan, saya ada oleh karena kasih setia Tuhan. Datanglah, saya mesti beribadah. Jangan karena kita udah ibadah terus kita bilang, aduh percuma lah pendeta saya ibadah juga lah, rumah tangga saya juga gak dipulihkan-pulihkan. Aduh percuma lah pendeta saya datang ibadah, ekonomi saya masih begini-begini terus. Aduh percuma lah pendeta saya datang ibadah, sakit penyakit saya tidak kunjung disembuhkan. Ada orang yang berkata seperti itu karena memiliki konsep yang salah tentang ibadah. Yesus bilang begini, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu dulu yang kau cari. Pribadi Allahnya dulu yang kita cari, saudaraku. Maka semua yang baik, semua yang dijanjikan itu diberikan kepada saudara. Bukan cuma diberikan, ditambahkan. Kan Tuhan lihat hati gitu ya, saudara ya. Ketika kita datang beribadah, apa motivasi kita ibadah kita tuh, motivasinya apa? Apakah kita motivasi beribadah datang untuk mencari kesembuhan, datang untuk melihat mujizat, datang untuk mencari sesuatu? Engkau sudah salah motivasimu. Kalau datang ibadah bukan cari Tuhan. Engkau cari kesembuhan, engkau cari berkat, engkau cari pemulihan. Jangan, itu mah bonus, saudara. Sama-sama bilang sama saya, itu bonus. Berkat, mujizat, kesembuhan, hal-hal yang engkau perlukan dalam hidupmu itu bonus. Tapi ketika kita cari Tuhan, datang itu bukan cari sesuatu, tapi cari pribadinya. Kita cari pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itulah yang nanti akan memberikan yang terbaik buat kita. Selalu saya analogikan, kalau kita orang tua baru pulang kerja, kita cari anak kita, tapi anak kita datang kepada kita bukan untuk ketemu kita, tapi untuk minta uang, untuk ngambil handphone kita, untuk cari sesuatu yang ada pada kita, tapi bukan pribadi kita. Bayangkan saudara, kita udah capek-capek kerja, kita mau ketemu anak kita, tapi anak kita nggak membutuhkan kita. Yang mereka butuhkan, anak-anak kita, uang kita, handphone kita. Karena anak-anak. Jangan sampai kita seperti itu. Cari Tuhan bukan cari pribadinya, bukan hadiratnya, tapi cari berkatnya, cari mujizatnya, cari kesembuhannya. Enggak salah, engkau perlu semua itu, dan Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu.
Yesus sudah kasih tahu kok, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita yang mengenal Allah kita tahu Bapa kita menyediakan, Bapa kita tahu akan keperluan kita. Tapi yang Allah mau kita lakukan adalah pribadinya. Kejar dulu, cari dulu Allahnya. Sehingga ketika Tuhan memang masih izinkan proses itu dalam hidup kita, kita belum temukan, kita nggak kecewa, saudara. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang datang ke gereja tidak menemukan apa-apa di gereja, dia akhirnya cabut, tidak lagi beribadah di gereja, di tempat lain. Karena berpikir, buat apa saya datang ke gereja, nggak dapat apa-apa saya. Kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, kita datang kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, saudara, tapi untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang datang kepada Yesus hanya 1, berterima kasih sama Yesus. 9 tidak datang. Itu membuktikan betapa kurangnya manusia mengucap syukur. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayo datang beribadah bukan karena engkau meminta sesuatu, engkau butuh sesuatu. Karena ketika engkau datang beribadah karena engkau butuh sesuatu, meminta sesuatu, dan engkau tidak menerimanya, engkau akan kecewa. Tuhan tahu kok rumah tanggamu perlu dipulihkan, Bu, Pak. Tuhan tahu rumah tanggamu perlu dipulihkan. Tuhan tahu kok ekonomimu hari-hari ini sedang bergoncang. Tuhan tahu kok usahamu yang sedang goyang. Tuhan tahu. Terus saudara bilang, kenapa Tuhan gak tolong saya? Loh, itu waktunya Tuhan dong. Masa kita atur-atur Tuhan? Siapa kita? Bukankah kita ini anaknya? Bukan kita hamba? Bukan kita ini umat manusia? Harusnya Allah yang mengatur manusia, bukan manusia yang ngatur-atur Allah. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Dia melihat isi hati kita jauh di kedalaman hati kita, saudaraku. Karena itu kita yang perlu memastikan, apa sih motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya satu, supaya mereka dapat datang beribadah kepadaku. Itu pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Mesir, kepada Firaun. Coba saudara lihat dalam Keluaran pasal 7. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, saudaraku. Keluaran pasal 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, kepada Firaun maksudnya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan. Apa dikatakan? Biarkanlah umatku pergi dari tanah Mesir, maksudnya untuk, apa dibilang? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi tujuan umat Israel dibebaskan dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, saudara, untuk beribadah. Nah, setelah mereka beribadah, mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi urutannya begitu, saudara. Jangan dibalik. Engkau terima tanah perjanjian dulu, baru engkau beribadah. Bukan. Engkau datang dulu beribadah di padang gurun, baru engkau terima janji Tuhan. Itu urutannya. Jangan diputar berkat dulu yang kau pikirkan, baru nanti engkau beribadah kepada Tuhan. Jangan. Justru kita beribadah dulu lantaran kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari dosa, dari keterikatan akan segala sesuatu yang bukan berkenan kepada Tuhan. Tujuannya sederhana kok, supaya kita berkenan hidup kepada Allah. Jadi itu urutannya ya saudara ya. Kita dibebaskan, kita diselamatkan, lalu kita beribadah dulu kepada Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati janji Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, engkau akan nikmati. Tapi jangan pernah mimpi engkau menikmati apa yang dijanjikan Tuhan kalau dalam ibadahmu di padang gurun, dalam tanda kutip ini, engkau bersungut-sungut seperti sebagian besar bangsa Israel di luar Yosua dan Kaleb. Yang harusnya di padang gurun, di tempat engkau dibentuk, di tempat engkau ditempah, engkau harusnya datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut lantaran kau tidak menerima apa yang kau doakan. Kau tidak akan pernah menerima apa yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Engkau tidak akan pernah terima. Kenapa? Karena engkau hidup dalam persungutan, pengeluhan. Itu yang terjadi pada bagian besar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Tuhan udah pelihara mereka, Tuhan bukakan jalan bagi mereka di tengah-tengah laut Tebrau, laut merah, sehingga mereka melihat mujizat Allah, mengalami secara pribadi. Mereka minum di padang gurun, mereka makan di padang gurun, makan daging bahkan. Tapi masih aja hidupnya penuh dengan pengeluhan dan persungutan. Orang seperti ini gak akan pernah melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. No. Gak ada yang enak dengar sungut-sungut, pengeluhan gak enak. Belajar untuk bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekalipun rumah tangga saya sampai hari ini belum dipulihkan, saya percaya kok Tuhan pasti buka jalan buat saya. Tuhan, terima kasih. Sekalipun ekonomi saya sampai saat ini masih bergoncang, tapi saya percaya saya tetap dipelihara Tuhan. Itu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Sekalipun saya belum sembuh-sembuh dari sakit penyakit saya, tapi sampai hari ini saya masih bisa jadi berkat buat orang lain. Itu mengucap syukur. Dia Tuhan, apa yang Dia pandang baik jadi pada kita. Jangan kita yang atur-atur Tuhan. Biarlah kita hidup diatur oleh Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12. Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Apa yang dicari Tuhan sih dalam hidup kita? Cuma itu kok. Beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, mengasihi Dia, mencintai Dia, beribadah kepada Dia segenap hati dan segenap jiwa. Itu yang dicari Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan gak minta apa-apa saudara. Tuhan cuma minta, datanglah kepadaku, beribadah kepadaku. Toh dampaknya baik buat kita. Saudara mau beribadah kepada Tuhan, saudara gak beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak dirugikan. Tuhan gak dirugikan, yang dirugikan saudara. Kenapa? Karena dengan beribadah kita melihat segala anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu, bukan Tuhan memerlukan kita. No, Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Jangan sok penting gitu di hadapan Tuhan. No, kita nothing saudara. Justru kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita nggak punya apa-apa. Kita butuh Tuhan. Pribadi Tuhanlah yang memperlengkapi kehidupan saudara dan saya. Jadi hari ini dalam Keluaran pasal 23 ayat ke-14 sampai dengan ayat 19 kita diingatkan betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Karena itu kita beribadah kepada Tuhan. Motivasi kita harus benar. Datanglah beribadah kepada Tuhan pure, murni karena untuk mencari Tuhan. Bukan cari kesembuhan, bukan cari mujizat, bukan cari pemulihan. Itu nanti setelah engkau cari Tuhan. Tuhan tahu kok engkau perlu itu semua saudara. Tuhan tahu itu kita perlukan. Tuhan tahu kita perlu pemulihan rumah tangga. Tuhan tahu kita perlu pemulihan ekonomi. Tuhan tahu kita perlu pemulihan kesehatan. Tuhan tahu kita butuh ini, butuh itu. Tuhan tahu. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita, sehingga Dia tahu apa sih motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo, tatkala kita diberikan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Gak perlu dipaksa-paksa untuk ibadah. Gak perlu dipaksa-paksa untuk baca Alkitab. Gak perlu dipaksa-paksa untuk memuji menyembah Tuhan. Gak usah dipaksa-paksa untuk berdoa. Kita sadar kok kita perlu Tuhan. Datanglah dengan sukacita, datanglah dengan kerendahan hati. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, buat kemurahan, buat anugerah Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu mendidik kami, firman-Mu menolong kami untuk kami mengerti apa yang Allah mau dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Dan pagi hari ini kami diingatkan,
Kami harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan bukan untuk mencari sesuatu, tetapi mencari dan mengejar pribadi Allah. Yang kami tahu janji firman-Mu jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu yang terlebih dahulu harus kami kejar. Itu yang terlebih dahulu harus kami cari. Maka segala yang baik yang berasal dari Allah itu ditambahkan dalam hidup kami. Oh, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyelidiki hati kami. Ketika Tuhan dapati ada kekeliruan dalam motivasi kami tatkala kami beribadah kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Hamba berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami percaya ada pembaharuan budi, ada pembaruan iman dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan setiap hari, mengejar hadirat Tuhan, mengejar pribadi Allah dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Sekalipun hamba ada di tempat ini, umat-Mu ada di berbagai-bagai belahan dunia, tapi kami mendengarkan firman-Mu, kami sama-sama memuji menyembah Tuhan, kami sama-sama bertumbuh dalam iman, kami sama-sama berkembang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami. Tapi Tuhan Yesus, Engkau kehendaki bagi kami adalah untuk mengejar pribadi-Mu, untuk beribadah kepada-Mu dengan sukacita, segenap hati, segenap jiwa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapak, hamba berdoa apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah setiap hati kami. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merasa kecewa oleh karena mereka datang beribadah kepada Tuhan dan tidak mendapatkan apapun, mereka kecewa, mereka mundur untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Hari ini jika itu adalah dirimu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat mereka yang hari-hari sedang kecewa oleh karena berharap sesuatu yang salah. Mereka hari-hari ini kecewa oleh karena memiliki motivasi yang salah dalam beribadah. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan memiliki motivasi yang benar, motivasi yang berkenan di hati Tuhan, yakni mengejar pribadi-Mu. Dan hari ini setiap hati dijamah, setiap hati dipulihkan, setiap hati diubahkan di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Kami mengejar pribadi Tuhan, kami mengalami lawatan Allah di dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba percaya tangan-Mu yang menuntun kami, tangan-Mu yang mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dalam setiap pengiringan mereka kepada Tuhan. Apapun pergumulan mereka yang hari-hari ini mereka hadapi, mereka jalani, Tuhan hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan terus menopang mereka, terus menuntun mereka dan mengarahkan mereka dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan sepanjang hari ini umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba bawa setiap mereka dimanapun mereka berada, tuntun, arahkan, sertai hidup mereka, sehingga mereka hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam kemenangan, kami berjalan dalam mujizat, dan kami berjalan dalam kemuliaan Allah hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau nanti malam kami juga akan bertemu dalam breakthrough prayer, Tuhan kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kami percaya hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan, hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami terobosan, dan kami melihat perjumpaan dengan Tuhan Yesus dinyatakan atas setiap kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Pada akhirnya hamba menyerahkan satu persatu umat Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba juga berdoa kalau di antara mereka ada hari-hari ini sedang tergoncang ekonomi mereka, tergoncang usaha pekerjaan mereka. Bapa, kami percaya bahwa setiap goncangan-goncangan ini akan menghasilkan kebaikan bagi hidup kami. Dan kami tahu hidup kami dipulihkan, hidup kami akan melihat terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga usaha pekerjaan, bahkan anak-anak Tuhan yang berbisnis diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang ekonominya tergoncang dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami lihat mujizat, kami lihat kuasa, kami lihat lawatan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan berkati, sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini sedang tergoncang, ada suami-suami yang sedang terhilang, ada istri-istri yang sedang terhilang, Tuhan, hamba berdoa dipulihkan dalam nama Yesus. Kami tahu dan kami mengerti selama ada pasangan suami atau istri yang terus berdoa buat pasangan mereka di dalam nama Yesus, maka terjadi mujizat, terjadi kuasa, terjadi lawatan Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jaga pagari hidup orang-orang muda zaman sekarang ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk orang-orang muda menjalani hidup mereka untuk berjalan dalam kasih kuasa dan kekudusan Tuhan. Tapi kami percaya selama ada orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang muda yang hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang memagari, Tuhanlah yang membentengi, Tuhanlah yang meluputkan setiap orang-orang muda ini daripada setiap pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus biarlah Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Oh, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi mereka, mencintai mereka sebagai kekasih mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membukakan pekerjaan bagi mereka, mempertemukan mereka dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang membutuhkan mereka dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Secara khusus kami berdoa hari ini, jika ada rumah tangga yang hari-hari ini sedang tergoncang, biarlah Allah pulihkan. Jika ada hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan yang mungkin hari-hari ini memerlukan rekonsiliasi, Tuhan, memerlukan pemulihan, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, kami satukan hati kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Pemulihan hubungan anak dengan orang tua terjadi, pemulihan hubungan anak mertua dengan menantu terjadi, pemulihan hubungan anak adik dengan kakak terjadi dalam nama Yesus. Kasih kuasa Allah melawat setiap keluarga anak-anak Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan kota di mana kami tinggal. Oh Tuhan Yesus, kota di mana kami tinggal kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kota kami dijaga, dipelihara oleh anugerah Tuhan. Pertumbuhan ekonomi kota kami baik pesat dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, kami beribadah di kota kami dengan tenang. Setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota atas bangsa kami, yang membuat anak-anak sulit, anak-anak Tuhan sulit untuk beribadah kepada Tuhan, hari ini kami satukan hati kami berdoa mematahkan setiap kuasa-kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa sehingga oknum-oknum intoleran di kota-kota kami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga sama seperti Saulus diubahkan seperti Paulus terjadi dalam hidup oknum-oknum intoleran ini. Ya Allah, dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, buat kota-kota yang terkena bencana alam, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, sehingga melalui setiap goncangan-goncangan alam yang terjadi, oh banyak jiwa datang kepada Kristus. Kami percaya segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan.
Indonesia dipulihkan Tuhan, ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia bertumbuh, ekonomi Indonesia kuat di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di bangsa kami juga berdoa sehingga bangsa-bangsa juga diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa, negara-negara, tempat di mana anak-anak Tuhan berdoa bersatu hati, ada terobosan bagi negara, bagi bangsa-bangsa tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang terpilih, berkati setiap mereka MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa di dalam nama Yesus, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami bawa dalam nama Yesus. Bahkan sebab Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga semua baik, semua diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, bahkan kami bersyukur ada keadilan atas bangsa kami yang terus ditegakkan, kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat masih terjadi. Kami juga berdoa mengucapkan berkat ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan 2024 akan adanya pesta demokrasi pemilihan umum. Kami doa dalam nama Yesus sehingga semua kondusif, semua aman, semua baik, semua dalam campur tangan Tuhan yang sempurna. Pemimpin-pemimpin partai kami doakan, KPU yang bekerja, Bawaslu yang ada, dalam nama Yesus biarlah terjadi hal-hal yang baik. Mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, terlebih takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat berada, sehingga gereja-gereja Tuhan di akhir zaman terus menuai bilangan jiwa-jiwa. Gereja-gereja Tuhan di akhir zaman terus bertumbuh pesat, kuat, maju, bersatu dalam nama Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pagari, lindungi dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Jauhkan daripada segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya ada mujizat tatkala kami berdoa. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami imani bersama-sama yang kami doakan hari ini sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita percaya tergenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beribadah dulu, nanti yang menjadi keperluan kebutuhan kita Tuhan yang menyediakan. Cari Tuhan dulu, nanti yang menjadi keperluan kita Tuhan yang cukupkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai kita semua. Shalom.